Oke teman-teman semuanya, balik lagi di Denoni. Pada video kali ini kita bakal melakukan sentimen analisis terhadap data ulasan untuk mobil listrik atau penerapan mobil listrik yang ada di Indonesia. Nah, untuk modelnya sendiri kita akan menggunakan model Naive Bayes Classifier untuk melakukan klasifikasi terhadap seseorang yang memberikan ulasan. Tetapi sebelum itu mungkin ada baiknya kita pahami dulu nih bagaimana konsep dari sentimen analisis itu sendiri. Oke, untuk konsep dari sentiment analysis ini, misalkan di sini kita punya data ulasan mobil listrik. Nah, dari data ini akan kita kelola lagi atau kita bersihkan lagi, kemudian kita terapkan model Naive Bayes Classifier pada data yang sudah kita bersihkan atau preprocessing. Kemudian dari model yang sudah kita terapkan mampu mengidentifikasi atau melakukan klasifikasi apakah ulasan pada data tersebut bersifat positif ataupun bersifat sentimen negatif. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Berikutnya di sini saya punya contoh ada ulasan mobil listrik buatan Indonesia sangat mengagumkan dengan performa tinggi dan jangkauan baterainya memuaskan. Nah, di sini akan diidentifikasi sebagai sentimen positif karena kata-kata atau kalimat di sini bisa dibilang memuji kualitas dari mobil listrik itu sendiri. Berikutnya di sini ada ulasan baru, mobil listrik buatan Indonesia kurang memuaskan, performanya rendah dan jangkauan baterainya terlalu pendek. Nah, ini bisa diidentifikasi sebagai sentimen negatif karena ada kata-kata yang bisa dibilang kata tersebut mengkritik kualitas dari mobil listrik yang ada di Indonesia. Next, jika kita terapkan pada data yang sesungguhnya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita punya data ulasan mobil listrik dengan 5 baris data. Nah, di sini ada 5 ulasan yang belum diketahui nilai sentimennya. Jika kita sudah menerapkan sentimen analisis dengan menggunakan model Naive Bayes Classifier, maka pada akhirnya semua ulasan ini akan mampu diidentifikasi sebagai sentimen positif dan negatif. Nah, yang pertama ini, saya senang dengan mobil listrik Indonesia nyaman dan efisien. Nah, ini diklasifikasikan sebagai sentimen yang positif atau sentimen yang baik. Sedangkan yang kedua, mobil listrik buatan Indonesia masih kurang bertenaga. Nah, ini diidentifikasi sebagai sentimen yang negatif karena kata-kata di sini masih mengkritik kualitas dari mobil listrik yang ada di Indonesia. Oke, next. Berikutnya, untuk proses pembangunan model pada video kali ini, kita menggunakan flow apa aja sih? Nah, jadi yang pertama kita punya data understanding. Seperti biasa, kita harus mengetahui dulu nih karakteristik dari data yang akan kita olah. Kemudian yang kedua, kita lakukan preprocessing text. Misalkan di sini datanya bersifat teks. Nah, maka dari itu misalkan ada huruf yang memiliki huruf gede ataupun beberapa simbol, akan kita bersihkan dengan tujuan agar memaksimalkan performa pada model yang kita bangun. Kemudian berikutnya ada teks visualisasi. Kita akan melakukan visualisasi dari ulasan para warga Indonesia terhadap mobil listrik yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya data preparation. Seperti biasa sebelum masuk ke deploy model Naive Bayes Classifier, kita harus membagi dulu nih datanya ke dalam data training dan data testing. Nah, kemudian modeling jika data tersebut sudah dibagi ke dalam data train dan data testing dan juga proses split datanya sudah jelas dan sudah benar, maka kita sudah siap melakukan deploy model Naive Bayes Classifier ke dalam data yang kita punya. Nah, untuk step terakhir kita punya testing. Nantinya kita akan menguji nih apakah model kita bisa dibilang powerful dengan input kata yang kita masukkan. Kurang lebih gambaran project sentiment analisis kita di video kali ini seperti. Oke, sip. Tanpa basa-basi langsung saja, let's go. Step pertama sebelum kita masuk ke import data, ada baiknya kalian import terlebih dahulu library yang akan kita butuhkan. Di sini ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan untuk modelnya kita menggunakan multinominal Naive Bayes. Nah, kemudian untuk visualisasinya, visualisasi katanya kita menggunakan word cloud. Nah, kalau misalkan kalian belum memiliki beberapa library di sini, kalian bisa install terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Nah, kalau udah coba kita run dulu. Oke, kalau udah berhasil proses runningnya, step berikutnya kita import data terlebih dahulu seperti ini. Ini tidak akan saya gunakan. Nah, di sini kenapa URL? Karena datanya saya masukkan ke dalam folder di Drive. Nanti datanya akan saya cantumkan di link deskripsi pada video kali ini. Nah, jika kalian menyimpan datanya di dalam komputer lokal, kalian bisa gunakan perintah data pd read csv. Nah, nama datanya ini ya, mobilistrik.csv. mobil listrik.csv. Oke, kurang lebih seperti ini jika datanya berada di komputer lokal. Karena saya tidak menggunakan ini, jadi akan saya hapus saja. Oke, coba kita running. Nah, kurang lebih gambaran dari datanya sendiri seperti ini. Ada text cleaning dan sentiment. Nah, nantinya kita hanya akan menggunakan dua atribut ini untuk membangun model Naive Bayes Classifier. Oke, kalau datanya sudah berhasil diimport, kita masuk ke tahapan flow pertama kita, yaitu data
Sebentar, ini kita konfirmasi dulu. Nah, data understanding. Oke, sebelum kita masuk ke proses lebih lanjut, coba kita lihat tipe data dari tiap-tiap kolom pada data yang kita miliki dulu. Kita bisa gunakan perintah data.dtypes. Nah, ini kita running aja. Nah, di sini ada beberapa kolom yang kita punya, di komentar, nama akun, hingga sentimen. Nah, semuanya ini kebetulan memiliki tipe data objek. Nah, maka dari itu tidak perlu kita ubah lagi tipe datanya nih. Semua tipe data ini bisa kita gunakan untuk proses pembangunan model Live Bias Classifier. Oke, mungkin berikutnya kita bisa lihat terlebih dahulu ada berapa sih jumlah baris data yang kita punya pada proyek kita kali ini. Kita bisa gunakan data.shape. Nah, ini tinggal kita running aja. Nah, di sini kita memiliki 1517 baris data dan 5 kolom data. Next, mungkin dari banyak data yang kita punya, mungkin kita cek terlebih dahulu nih apakah ada nilai yang kosong dari 1500 baris data ini. Kita bisa gunakan perintah df_is_null .sum. Coba kita running. Oke, di sini ada data yang kosong, yaitu di atribut nama account dan text cleaning. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa bersihkan saja data yang kosong dengan perintah data. Kita buat variabel data, kemudian di dalamnya data drop NA. Maksudnya di sini kita akan menghilangkan baris data yang kosong atau data yang memiliki nilai missing value. Kalau udah seperti ini, coba kita run aja. Nah, sudah. Data yang kosong tersebut sudah terhapus dan bisa dibilang semua data yang kita punya tidak memiliki missing value. Oke, jika sudah, berikutnya kita cek apakah ada data yang memiliki nilai duplikat atau duplikasi data yang sama. Caranya kalian bisa gunakan data duplicate. Nah, kalau udah seperti ini, tambahkan .sum. Coba kita running. Oke, ternyata data yang kita punya, 1500 baris data yang kita punya tidak memiliki nilai duplikasi. Ya, kalau udah seperti ini, gampang deh. Tinggal kita lihat deskripsi dari data yang kita punya. Data describe. Kalian bisa ketikkan perintah data describe. Coba kalian running aja. Nah, di sini ditampilkan tabel dengan beberapa atribut. Di sini kita berfokus ke text cleaning dan sentimen aja. Nah, di text cleaning nilai topnya yaitu mahal. Ini bisa dikatakan mungkin banyak kata mahal yang muncul pada data tersebut. Sedangkan untuk sentimennya nilai topnya negatif karena mungkin nilai negatif lebih mendominasi dibandingkan sentimen positif. Kemudian untuk count-nya atau jumlah baris datanya tetap 1514 dan juga nilai yang unik pada text cleaning ada 1513 dan nilai sentimen ada 3. Nah, di sini kenapa 3? Karena nilai sentimen di dalam ini yaitu sentimen positif, negatif, dan juga netral. Nah, nilai netral di sini tidak akan kita gunakan karena kita akan berfokus ke sentimen positif dan sentimen negatif. Mungkin nanti nilai netral pada data ulasan mobil listrik akan kita hapus saja. Kurang lebih seperti ini untuk proses data understanding. Saya harap dari proses data understanding di sini kalian bisa mengertilah sedikit karakteristik dari data yang kita punya. Next, flow berikutnya kita masuk ke pre-processing text. Nah, di sini kita akan melakukan pembersihan data, menghilangkan beberapa simbol atau mengubah semua katanya menjadi lower atau huruf kecil. Oke, di step pertama pada pre-processing text mungkin kita akan menampilkan datanya terlebih dahulu. Coba data head. Head di sini maksudnya menampilkan 5 data teratas. Oke, mungkin di step berikutnya kita akan menghilangkan atribut ID komentar karena menurut saya tidak terlalu berpengaruh pada proses pembangunan model. Kalian bisa ketikkan perintah data, di sini data.drop. Di dalamnya kalian kasih columns. Bentar. Sip. ID komentar. Nah, kalau udah seperti ini, sekalian kita tampilkan datanya. Coba kita running. Oke, atribut ID komentarnya udah hilang. Berikutnya kita akan mengubah semua kalimat di sini, huruf yang ada pada text cleaning menjadi lower ataupun huruf kecil. Kalian bisa ketikkan perintah, tapi sebelum itu akan saya tambahkan komen aja. Mengubah teks menjadi lower. Nah, di sini kalian ketikkan data, kemudian text cleaning. Kita akan memilih atribut text cleaning aja. Kemudian di dalamnya data text cleaning lagi, tambahkan .str.lower. Nah, kalau udah seperti ini, kita tampilkan datanya lagi. Oke, tampilkan. Nah, sudah semua data yang kita punya pada text cleaning sudah menjadi huruf lower.
Walaupun di sini tidak ada terlihat huruf selain lower, tetapi mungkin di baris-baris berikutnya memiliki huruf selain lower mungkin. Nah, kalau udah, berikutnya kita masuk ke normalisasi. Nah, untuk normalisasi di sini maksudnya kita mengubah beberapa kata. Misalkan di sini kata problem di sini sulit diidentifikasi, akan kita ubah menjadi masalah. Problem di sini maksudnya masalah. Nah, itu fungsinya normalisasi. Normalisasi di sini berfungsi untuk mengubah huruf atau kata yang tidak terdeteksi pada kamus KBBI menjadi kata yang mudah dideteksi dengan tujuan untuk meningkatkan performa dari model yang akan kita bangun. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa kata yang sudah saya periksa juga. Di sini ada kata DGN, saya ubah menjadi dengan, karena di text cleaning ada seorang yang mengetikkan kata DGN. Otomatis kata DGN di sini tidak terdaftar pada Kamus Bahasa Indonesia, maka dari itu akan kita ubah menjadi dengan. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa explore aja datanya. Kalau misalkan ada data yang menurut kalian atau kata yang menurut kalian memiliki makna yang ambigu, kalian bisa rubah sendiri dengan cara seperti ini. Kalian masukkan pertama DGN, kemudian titik 2, kalian ubah maksud dari kata tersebut. Oke, kalau misalkan kita sudah memilih beberapa kata yang akan kita ubah, kemudian kalian bisa ketikkan perintah berikutnya, yaitu di sini. Kalian bisa buat function normalisasi, kemudian parameternya str_text. Nah, kita di dalam sini kita buat perulangan for i in norm. Kemudian di sini dia akan mengubah semua kata yang memiliki nilai ambigu menjadi kata yang formal atau terdaftar di dalam KBBI. Nah, kalau fungsinya sudah kita buat, tinggal kita terapin aja di sini. Data text cleaning. Kemudian di dalam ini kalian ketikkan data text cleaning lagi. Kemudian kalian apply lambda, kalian gunakan fungsi lambda x, kemudian dalamnya normalisasi di nama dari function kita, kemudian di dalam parameternya kita masukkan x. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita running aja. Oke, untuk proses normalisasi kurang lebih seperti ini. Sip, di step berikutnya kita bakal masuk ke stop word. Nah, stop word di sini apa? Di sini stop word ini berfungsi untuk menghilangkan kata yang memiliki nilai yang tidak terlalu penting. Contohnya ada kata dan, yang, di, dan masih banyak lagi. Kata-kata tersebut memiliki bobot yang cukup rendah atau tidak terlalu penting lah dalam proses pembangunan sentimen analisis. Maka dari itu kata-kata tersebut perlu kita hilangkan. Nah, caranya gimana? Sebelum itu kalian bisa import dua library ini. Sebelumnya kalian bisa import library sastrawi, dan di sini dia akan melakukan import juga terhadap function yang ada di dalam library sastrawi. Kemudian kalian buat di sini variabel kosong more stop word. Nah, nama variabelnya more stop word. Kemudian di dalam variabel ini kalian masukkan list kosong. Oke, kalau udah seperti ini langsung saya percepat saja. Nah, kalian bisa buat 3 variabel ini. Yang pertama ada stop word, yang kedua ada new array, yang ketiga stop word remover. Nah, di sini fungsinya sama, fungsi dari codingan ini sama, kita akan menghilangkan kata yang memiliki bobot yang cukup rendah. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita buat deh function untuk menerapkan variabel yang sudah kita buat. Nah, kurang lebih fungsinya seperti ini. Nama fungsinya stop word, kemudian di dalamnya ada parameter str_text. Di sini kita terapkan stop word remover new, kemudian kita remove str_text dan kita kembalikan variabel str_text. Oke, kalau sudah kalian tinggal masukkan saja deh ini. Kalian buat variabel data cleaning, kemudian kalian terapkan function yang sudah kita bangun. Nah, kalau seperti ini coba kita tampilkan data head. Kita running. Oke, di sini untuk proses stop wordnya kurang lebih gambarannya seperti ini. Kita sudah menghilangkan beberapa kata yang memiliki bobot dengan nilai yang cukup rendah. Oke, step berikutnya ada yang namanya tokenisasi. Nah, tokenisasi ini apa? Tokenisasi di sini kita gunakan untuk memisahkan semua kalimat yang ada pada data. Jadinya nanti kata-kata ini akan kita pisahkan terlebih dahulu untuk masuk ke proses atau step berikutnya. Kalian buat terlebih dahulu variabel tokenize. Di dalamnya kalian masukkan data text cleaning. Nah, ini kita pilih atribut text cleaning, kemudian kita terapkan apply lambda. Dalamnya di sini x.2 x lagi, kalian masukkan dot split. Nah, split di sini dia akan memisahkan tiap-tiap kata. Kalau udah kita panggil aja tokenize. Coba kita running. Oke, kurang lebih gambaran dari tokenize seperti ini. Dia akan memisahkan semua kata yang ada pada kalimat.
Oke, step terakhir pada preprocessing text di sini kita punya stemming. Stemming di sini digunakan untuk mengubah beberapa kata menjadi kata dasar. Contohnya di sini ada kata sembarangan, maka akan diubah menjadi kata sembarang. Kemudian di sini ada kata dinaikin, akan diubah oleh stemming menjadi kata naik. Langsung saja sebelum kita membuat function stemming, kita import terlebih dahulu steamer factory di sini. Kemudian kalau udah kita buat function, di sini akan saya tampilkan functionnya. Nah, fungsinya kurang lebih seperti ini, lumayan panjang dan sedikit tricky. Nah, nama fungsinya di sini yaitu stemming, kemudian di dalamnya text cleaning, kalian buat beberapa variabel kosong, factory, stemmer, dan do. Kemudian dia akan melakukan perulangan yang nantinya di proses ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, kalau fungsinya sudah dibuat, kita tinggal menerapkan variabel tokenize kita di dalam proses stemming. Nah, sini kita masukkan tokenize, kemudian di dalamnya tokenize kalian apply function stemming. Nah, kalau udah seperti ini, hasil dari stemming di sini akan saya ekspor ke dalam folder drive saya dengan nama mobil listrik bersih 1. Perintahnya bisa kalian lihat seperti ini, tokenize.toCSV, formatnya CSV. Kemudian data yang sudah kita lakukan proses stemming akan saya tampilkan lagi di sini. Kita bisa gunakan perintah CSV yang saya bungkus dengan nama variable data clean. Di sini nama harus kalian perhatikan lagi, nama filenya harus sama ya. Mobil listrik bersih 1. Nah, ini akan saya tambahkan 1.csv. Sip, kalau udah seperti ini tinggal kita running aja, tapi yang perlu kalian ingat proses stemming di sini memakan waktu yang cukup panjang karena data yang kita punya juga terbilang cukup banyak, yaitu 1500 baris data. Ini tinggal kita running aja. Nah, udah kelar nih untuk proses stemming datanya. Semua datanya sudah saya simpan ke dalam drive. Kemudian nama datanya, di sini susah juga ya. Oke, nama datanya di sini Google Drive mobil listrik bersih 1. Kemudian kita read lagi atau kita baca lagi datanya dari Google Drive. Kemudian kita bungkus ke dalam variabel data clean. Nah, ini maksudnya untuk proses preprocessing text pada data ini sudah selesai. Oke, coba kita tampilin dulu ya untuk data clean-nya. Coba data clean, variabel data clean kita tampilin .head. Oke, tampilkan di sini. Nah, di sini ada masalah nih. Kenapa? Karena atribut yang tampil hanya text cleaning, sedangkan kita ingin menampilkan sentimen juga. Nah, cara kita mengatasinya adalah dengan kita menggabungkan kedua data yang berbeda. Bentar, di sini kita buat di note baru aja. Kalian bisa buat dua variabel di sini, atribut pertama dan atribut kedua. Nah, untuk atribut pertama di sini adalah data text cleaning, sedangkan untuk atribut kedua adalah data sentimen. Nah, nantinya di sini akan kita buat variabel baru atribut 2, T-nya double di sini. Kemudian di dalamnya atribut 2 kita pilih sentimen. Kita pilih atribut sentimen aja karena kita hanya akan menggabungkan atribut sentimen dan text cleaning pada data atribut 1. Nah, kalau udah seperti ini kita buat variabel data clean, kemudian di dalamnya kita gunakan perintah pd concat atau concat. Nah, di dalamnya atribut 1 kita gabungkan dengan atribut 2 yang T-nya double. T-nya double di sini adalah data sentimen. Kemudian di dalam list ini, di luar list, kita buat axis dengan 1. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal tampilkan data clean.head. Coba kita running. Nah, udah deh, kurang lebih gambaran dari penggabungan dari kedua data seperti itu. Tadinya kita memiliki hanya atribut text cleaning, sekarang kita sudah memiliki atribut sentimen. Berikutnya kita masih ada PR nih sebelum masuk ke visualisasi kata. Di sini ada sentimen yang memiliki nilai netral. Coba headnya kita hapus di sini. Coba kita running lagi. Nah, di sini masih banyak kata yang memiliki sentimen netral dan nilai none. Nah, none di sini akan kita hapus juga. Nah, untuk pertama kita ini dulu aja kali ya. Kita hapus nilai none pada text cleaning terlebih dahulu dengan menggunakan perintah data drop NA. Kenapa nilai none ini masih ada? Karena di atribut 2 kita memanggil data sebelumnya dan data sebelumnya itu belum kita lakukan proses preprocessing data. Nah, maka dari itu kita hilangkan terlebih dahulu untuk none-nya. Ini tinggal kita running aja. Di sini harusnya namanya data clean.
Oke, kita running aja. Nah, kalau udah, berikutnya kita akan menghilangkan sentimen netral. Nah, untuk sentimen netral kalian bisa ketikkan perintah data clean buat variabel terlebih dahulu di dalamnya. Data clean lagi, kemudian buat list data clean, kalian pilih atribut sentimen. Nah, di luar sini kalian ketikkan tanda seru sama dengan. Nah, ini maksudnya tidak sama kemudian netral. Nah, ini maksud kode ini jika ada kode yang netral ini maksudnya di sini jika ada sentimen yang netral maka sentimen tersebut akan kita hilangkan atau tidak akan kita gunakan. Udah, kita tinggal running aja. Oke, sudah berhasil. Tapi sebelumnya kita tampilin aja sekalian. Data clean, coba kita running. Nah, di sini otomatis sentimen netralnya sudah hilang, hanya tersisa sentimen positif dan negatif. Berikutnya, di sini karena kita akan menerapkan model live bias, kita harus mengubah sentimen positif dan negatif ini menjadi nilai 0 dan 1. Nah, caranya gimana? Kalian buat dulu variabel kosong, data clean, kemudian di dalamnya data clean lagi, kemudian .replace. Nah, ini kita akan mengubah pertama positif. Kita mengubah nilai positif menjadi 0 misalkan. Positifnya kita ubah menjadi 1 mungkin. Sedangkan untuk yang negatif kita ubah menjadi 0. Kurang lebih seperti ini. Tinggal kita running sebentar. Data clean sekalian kita tampilkan .head. Kita running. Oke, sip. Di sini nilai sentimen positif berubah menjadi 1 dan nilai sentimen negatif berubah menjadi 0. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal masuk ke step berikutnya, yaitu visualisasi kata. Nah, di tahapan ini kita akan memvisualisasikan kata yang memiliki nilai negatif dan juga kata yang memiliki nilai positif. Tapi sebelum itu kita harus membuat variabel yang berbeda terhadap data negatif dan juga data positif. Yang pertama, buat variabel data negatif, di dalamnya kita ambil variabel data clean yang ini tadi. Yang ini kita ambil, kemudian buat list data clean, kalian pilih sentimen. Nah, ini kita gunakan untuk data negatifnya 0. Sedangkan untuk data positif, data clean, kemudian sama perintahnya sama, data clean sentimen. Yang ini nilainya sama dengan 1. Nah, di sini untuk variabel data negatifnya kita ambil nilai sentimen negatif, sedangkan untuk data positifnya, variabel data positifnya kita ambil sentimen positif. Kita running aja. Oke, kalau udah seperti ini, kita masuk ke proses visualisasi terhadap kata negatif terlebih dahulu. Untuk kodenya sudah saya buatkan, kalian tinggal contoh saja, ketikkan saja seperti ini. Nah, sini saya membuat variabel alttext s0, ini maksudnya mengambil sebuah kata sentimen negatif, kemudian kita lakukan di dalamnya sini join. Di variabel data negatifnya kita ambil text cleaning terhadap data negatif yang memiliki sentimen negatif. Nah, kalau udah tinggal masuk ke proses modifikasi parameternya aja. Untuk lebarnya kita gunakan 1000, tingginya 1000, dan color mapnya kita gunakan warna merah karena warna merah cenderung memiliki karakter yang buruk lah. Backgroundnya kita gunakan warna putih. Jangan lupa di generate variabel alttext s0 kita masukkan. Kemudian berikutnya kita tinggal atur aja plot dari ukuran visualisasinya. Ini 96, kemudian di sini title-nya visualisasi kata negatif. Nah, kalau udah kita running aja. Oke, untuk gambaran dari kata negatif di sini ada kata kendara. Kenapa kendara di sini masuk kata negatif? Mungkin karena ada seseorang yang mengetikkan ulasan dengan memasukkan kata kendara, tetapi ulasan tersebut dideteksi sebagai sentimen positif. Coba kita cari kata yang memiliki makna negatif. Nah, jangan di sini memiliki makna negatif, cuma jumlahnya mungkin kuantitas datanya sedikit. Nah, di sini ada tak jelas, di sini ada tak jelas, kemudian cari lagi, di sini ada lama. Nah, lama di sini termasuk kata negatif dan masih banyak lagi kata negatif. Tetapi kurang lebih gambaran di sini lebih dominan, masih banyak kata yang positif juga mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya teman-teman udah ada gambaran lah untuk visualisasi dari kata negatifnya. Nah, berikutnya kalau udah ini kita akan melakukan visualisasi untuk kata positif. Untuk kodenya sudah saya buatkan seperti ini. Kalian buat variabel yang berbeda, alttext s1, kemudian kita masukkan di sini data positif, variabel yang ini data positif. Kemudian caranya sama, color mapnya blue, untuk lebarnya 1000, tingginya 1000, dan backgroundnya warna putih.
Nah, di sini untuk title-nya visualisasi kata positif. Kalau udah, coba kita running aja. Nah, sudah tampil untuk visualisasi kata positif. Nah, untuk kata positif di sini berbeda dengan kata negatif. Di sini mungkin lebih mendominasi kata positif yang diberikan oleh warga Indonesia terhadap ulasan mobil listrik. Di sini misalkan laku, banyak. Nah, di sini ada kata yang ambigu yaitu mahal. Mahal di sini bisa kita identifikasi sebagai positif dan juga negatif. Oke, kalau udah seperti ini mungkin kita akan menghitung kuantitas dari sentimen negatif dan sentimen positif terlebih dahulu kali ya. Jumlah sentimennya. Nah, kalian bisa ketikkan data clean. Kemudian atributnya kalian ketikkan sentimen, value, counts. Nah, kalau seperti ini kalian training aja. Oke, di sini untuk sentimen negatif mungkin lebih mendominasi, lebih banyak dibandingkan sentimen positif dengan jumlah 800, sedangkan sentimen positif dengan jumlah 500. Total keseluruhan 1300 lebih mungkin datanya. Dan kita tampilkan lagi, coba data clean.head running. Oke, untuk gambaran datanya kurang lebih masih sama. Saya ingin mencoba menampilkan visualisasi dari sentimen ini, sentimen jumlah kuantitas sentimennya. Nah, kalian bisa ketikkan perintah ini, sudah saya buatkan programnya. Kalian buat terlebih dahulu visualisasi dari fixed size-nya. Kemudian di sini saya akan menggunakan warna merah untuk sentimen negatif. Kemudian untuk sentimen positifnya saya akan menggunakan warna light sky blue. Nah, untuk PLT title-nya visualisasi sentimen positif dan negatif. Ini tinggal kita running aja. Jika kalian lihat di sini sentimen negatif dilambangkan dengan warna merah, sedangkan sentimen positif dilambangkan dengan warna biru. Nah, bisa kita lihat di sini kata dengan sentimen negatifnya lebih dominan cukup tinggi, yaitu tadi 868 baris kata. Sedangkan untuk sentimen positif sendiri dia memiliki 503 baris data. Nah, udah deh, untuk gambaran dari visualisasi projectnya kurang lebih seperti ini. Kita menampilkan visualisasi kata negatif, visualisasi kata positif, dan juga visualisasi sentimen positif dan juga negatif. Next, step berikutnya kita masuk ke poin keempat, data preparation. Nah, di sini kita akan preparation. Nah, di sini kita akan melakukan split data terlebih dahulu. Untuk pertama, kalian bisa ketikkan perintah ini sebentar. Nah, ini kode di sini digunakan untuk memisahkan data latih dan data uji. Nah, untuk variabel X kita simpan data clean-nya yaitu atribut text cleaning, sedangkan Y di sini kita simpan untuk atribut sentimen. Nah, untuk test size-nya kita kasih 0,15, ini maksudnya 15% untuk data testing dan juga sisanya 85% untuk data training. Kalau udah seperti ini kita running aja. Oke, berikutnya kita akan menggunakan convectorizer untuk mengubah semua teks tadi menjadi nilai angka atau nilai numerik. Nah, kalian bisa ketikkan perintah di sini, sudah saya buatkan. Dan juga komennya, fungsi dari kodenya sudah saya buatkan juga. Nah, pertama kita buat vectorizer, di dalamnya ada function convectorizer. Kemudian berikutnya kita buat variable extract vectorizer. Di sini kita masukkan data extract dan testnya kita masukkan data test. Tinggal kita running. Nah, kalau udah seperti ini ada sedikit kejanggalan terhadap sentimen yang menurut saya tidak fair aja. Nah, di sini kan datanya jomplang nih, terlihat berbeda nih. Bagaimana jika kita ubah jumlah sentimen di sini agar berubah menjadi lebih seimbang lah atau 50-50 lah. Di sini kita bisa gunakan fitur smoothen. Nah, fungsi dari function ini dia akan mengubah data yang tadinya jomplang tidak dominan menjadi lebih seimbang lah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalian buat terlebih dahulu variable smoothen, kemudian di dalamnya berikan random sample 2. Kemudian buat dua variabel xtrain dan ytrain. Di dalam variabel tersebut tinggal kalian terapin smoothen-nya terhadap xtrain vectorize dan ytrain. Nah, kurang lebih seperti ini, tinggal kita running aja. Oke, jika sudah untuk proses smoothen-nya kita tampilkan data sesudah dilakukan proses smoothen. Berarti kita harus membuat visualisasi dan kodenya sudah saya buatkan di sini. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan saja. Coba kita running. Oke, sekarang untuk data sentimennya bisa kita bilang seimbang. Jumlah data untuk sentimen negatifnya 700 lebih dan jumlah data untuk sentimen positifnya juga 700 lebih. Nah, ini lebih seimbang nih dan bisa dibilang lebih adil lah untuk proses pembangunan model machine learning. Nah, gitu aja untuk proses data preparation. Kemudian berikutnya kita masuk ke proses kelima yaitu modeling. Oke,
Oke, untuk step pertama kita inisialisasikan terlebih dahulu model naive Bayes classifier. Kalian bisa buat variabel kosong naive Bayes, kemudian di dalamnya gunakan multinominal NB. Jangan lupa buka kurung tutup kurung. Oke, di bawahnya naive Bayes masukkan lagi variabel ya. Naive Bayes dot fit. Nah, apa yang kita fit? Yang kita fit xtrain, resample, dan juga ytrain, resample. Nah, ini variabel ini kita ambil dari sini. Nah, proses mode yang sudah kita lakukan tadi, kedua variabel ini. Oke, kenapa ini merah? Multinominal naive Bayes. Kita lihat di atas sudah kita import. Apa belum? Library multinominal. Ini coba kita langsung copy aja. Oke. Ini kita paste aja. Nah, multinominal naive Bayes. Nah, udah nggak merah lagi nih. Kalau udah tinggal kita running aja. Oke, mungkin kurang lebih itu untuk gambaran inisialisasi model naive Bayes dan deploy-nya langsung ke dalam data yang sudah kita lakukan proses motek. Kemudian mungkin kita bisa buat variabel y prediksi, y pred aja. Di sini dalamnya kita masukkan algoritma naive Bayes. Kita masukkan variabel naive Bayes. Kemudian dot predict ini untuk memprediksi x s vectorize. Oke, kita running. Sip, variabelnya udah kita buat. Kemudian step terakhir pada proses modeling kita tinggal melakukan evaluasi model. Nah, untuk proses evaluasi kita buat dua variabel terlebih dahulu. Yang pertama ada variabel akurasi, di dalamnya kita simpan akurasi score terhadap y-test dan juga y-prediksi. Kemudian di bawahnya atribut kedua classification report. Ini aja ya, classification type. Kemudian di dalamnya classification report untuk melakukan evaluasi pada model yang sudah kita bangun. Di dalamnya kita masukkan variabel y-test pertama, kemudian y-prediksi, kemudian target namesnya terhadap sentimen negatif dan juga sentimen positif. Oke, kalau kedua variabel ini sudah kita buat, tinggal kita tampilkan aja deh. Print yang pertama kita print nilai akurasi aja, akurasi model naive Bayes. Oke, titik 2 kita koma masukkan variabel akurasi. Yang kedua print yang kedua kita masukkan laporan klasifikasi untuk melakukan evaluasi. Titik 2 jangan lupa kasih ini di awalnya juga untuk memberikan jarak pada akurasi yang kita punya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita berikan variabel, kita ketik aja classification report. Oke, tinggal kita running aja. Oke, di sini ada yang error. Seperti biasa kita kecolongan lagi, kita lupa menambahkan S. Coba kita running lagi. Kurang lebih gambaran evaluasi dari model yang kita bangun seperti ini. Akurasinya di sini adalah 78%, ini harusnya 78%. Bisa kita lihat di sini 78% jika dibulatkan. Kemudian untuk nilai F1 score terhadap sentimen negatifnya 84% dan positifnya 64%. Nilai support terhadap sentimen negatifnya 137 dan sentimen positifnya 69. Nah, yang paling penting dari model yang kita bangun yaitu nilai akurasinya. Karena nilai akurasi di sini menentukan apakah model yang sudah kita bangun bisa dibilang powerful atau tidak. Nah, bisa dilihat di sini akurasi 78 di sini sudah terbilang cukup tinggi lah untuk proses sentimen analisis. Oke, terakhir di step terakhir pada proses kita kali ini yaitu testing. Testing model. Testing aja ya. Nah, di sini kita akan melakukan testing dari model yang sudah kita buat. Apakah model tersebut bisa dibilang powerful atau tidaknya akan ditentukan dari proses testing. Oke, di sini kalian buat 3 variabel untuk pengujian dengan input text. Di sini sudah saya buatkan. Yang pertama ada new text. Di sini kita menginputkan teks baru untuk melakukan proses sentimen analisis. Kemudian new text vektor, kemudian hasil prediksinya seperti apa. Oke, kalau variabelnya sudah jadi, berikutnya kita tambahkan pengkondisian kali ya. Pengkondisiannya kurang lebih seperti ini. Jika prediksi sentimennya 1, maka dia akan diprediksi sebagai sentimen positif. Sebaliknya, jika prediksi sentimennya 0, maka dia akan
diberikan label sentimen negatif. Terakhir kita akan menampilkan hasil analisis sentimen untuk teks baru. Nah, ini kita masukkan variabel sentimen label. Oke, kurang lebih seperti ini. Sip, simple aja begini gambaran untuk codingan testing. Coba kita running aja. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan teks baru. Coba kita masukkan teks, misalkan kualitasnya bagus, performanya mantap. Coba kita running. Nah, hasil analisis yang kita masukkan bersifat sentimen positif karena kita memujilah kualitas dari mobil listrik yang ada di Indonesia. Coba kita masukkan testing yang kedua di sini. Kita masukkan mobilnya mudah rusak. Coba kita running. Nah, di sini ulasan yang saya masukkan bersifat sentimen negatif. Sudah dapat diidentifikasi sebagai ulasan yang buruk lah. Nah, sudah ada gambaran kan terhadap sentimen analisis, kurang lebih seperti itu. Saran aja buat teman-teman bagi yang ingin meningkatkan akurasi dari model live bias, kalian bisa tambahkan kuantitas atau jumlah dari datanya lagi. Kemudian untuk preprocessing datanya itu lebih diperhatikan lagi karena itu lumayan juga berpengaruh terhadap akurasi dari model yang kita bangun. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu untuk proses sentimen analisis menggunakan model live bias classifier terhadap data mobil ulasan listrik. Mungkin kedepannya aku bakal ngebangun project data science, contohnya regresi, clustering, dan masih banyak lah. Buat teman-teman dipersiapkan aja. Sip ya, makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.